Ya, jadi kita mulai dengan praktikum hitung eosinofil ya. Jadi hitung eosinofil itu nanti ada indikasinya ya. Kapan diperiksa pemeriksaan hitung eosinofil ya. Nah, indikasinya itu yang mudahnya adalah kalau kita itu curiga akan adanya penyakit alergi ya. Apakah semua alergi? Ya tidak tentunya ya. Terutama alergi yang kita maksud dengan alergi itu adalah reaksi hipersensitivitas tipe 1 ya. Karena kalau reaksi alergi hipersensitivitas tipe 1 ya, reaksi hipersensitivitas tipe 1 itu kan diperantarai oleh imunoglobulin E ya, yang pada umumnya adalah akibat aktivasi dari sel T helper tipe 2. Gitu ya. Nah, karena dia itu nanti ada sel T helper 2, maka akan ada kaitannya dengan eosinofil ya. Nah, ya saya lanjutkan ya. Jadi itu yang pertama. Nah, kenapa disebut kok tadi nyebutnya reaksi alergi yang kaitannya dengan tipe 1? Sebenarnya yang disebut dengan alergi itu adalah bagian dari reaksi hipersensitivitas. Nah, pada umumnya reaksi hipersensitivitas tipe 1 itu dikaitkan dengan jadi reaksi alergi itu sebenarnya nama lain dari reaksi hipersensitivitas tipe 1. Ya. Jadi kalau ada reaksi hipersensitivitas tipe 1 itu maksudnya alergi itu. Ya, jadi alergi itu adalah hanya bagian kecil dari reaksi hipersensitivitas tipe 1. Ya. Nah, sehingga apakah pemeriksaan hitung eosinofil itu diindikasikan untuk reaksi alergi tipe 2? Jawabannya kok rasanya tidak. Ya. Kenapa? Karena tidak ada titik tangkapnya di sana. Nah, kalau reaksi alergi tipe 4 itu mungkin, karena ada bagian dari tipe 4 itu yang ada dikaitkan dengan efektornya itu adalah iosin, ya, sel eosinofil ya. Tetapi karena dia tipe lambat, ya, maka tidak kita indikasikan untuk pemeriksaan hitung eosinofil ya. Karena yang pokok yang DTH itu, yang reaksi alergi tipe 4 itu dimulai dengan proses seluler, ya, bukan proses antibodi. Gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua indikasinya adalah kalau kita menduga pasien kita itu ada investasi cacing. Ya. Nah, investasi cacing itu kan bisa hanya ada di saluran cerna saja, ataukah dia masuk ke dalam tubuh kita. Ya. Misalnya Loeffler syndrome. Ya, Loeffler syndrome itu kan ketika ada larva, ya, larva cacing ikut aliran darah masuk ke paru-paru, ya, sistem saluran nafas kita. Ya. Nah, yang seperti ini pasti akan memunculkan respon imun tipe 2. Ya, jadi ada peningkatan eosinofil. Itu indikasinya. Nah, sehingga mindset kita itu kan begini. Pemeriksaan laboratorium itu kan salah satu bagian dari pemeriksaan penunjang. Ya. Jadi jangan menjadikan pemeriksaan laboratorium itu menjadi sesuatu yang pokok. Ya. Namanya saja pemeriksaan penunjang. Artinya dia menunjang hal yang lain yang perlu ditunjang, gitu kan? Nah, apa yang perlu ditunjang? Yang perlu ditunjang itu adalah anamnesis dan pemeriksaan fisik. Di mana-mana kita sebagai dokter itu nanti pasti akan melakukan anamnesis.
Misalnya ada pasien datang ditanya, sakitnya apa, Bu? Belum pernah ada dokter praktek itu misalnya ada pasien datang terus ditanya mau hutang berapa, Bu? Nggak pernah ada, gitu ya. Pasti kayaknya sakit apa, Bu? Atau ada yang bisa saya bantu, Bu? Kalau ada yang bisa saya bantu, ada. Apa, Bu? Itu kebun saya belum dibersihkan, gitu. Tolong bersihkan kebun saya misalnya. Jadi anamnesis itu mesti kita lakukan. Anamnesis yang baik, yang dengan 7 dimensi itu paling tidak ya, itu akan memberikan petunjuk ke arah mana kita nanti akan mendapatkan sesuatu. Nah, setelah kita melakukan pemeriksaan fisik, ya apa, anamnesis, maka kita melakukan pemeriksaan fisik. Data-data apa yang bisa kita dapatkan? Pada umumnya kan anamnesis itu kan sifatnya kan subjektif ya. Misalnya sakit apa, Bu? Saya nyeri perut, Pak. Pak dokter. Nyeri perut diukur pakai apa? Subjektif kan? Ya, ini sakit sekali di sebelah sini. Pakai apa itu ukurnya? Kebanyakan anamnesis itu ukurnya memang subjektif ya, data sumbernya itu subjektif. Lah nanti kita pemeriksaan fisik itu kita mencari data-data objektifnya. Ya, data-data yang kita temukan pada pasien misalnya nyeri perut, ya. Nanti kan kita lakukan inspeksi, kemudian auskultasi, perkusi, baru palpasi, ya. Terus ini nyeri nggak pasiennya itu kalau kita tekan perutnya misalnya. Nanti kalau sudah anamnesis dengan baik, sudah dilakukan pemeriksaan fisik dengan baik, kita dapatkan data-data yang luar biasa banyak, misalnya, kok kita ragu-ragu, ya, muncullah diagnosis sementara. Diagnosis sementara itu pasti ada diagnosis bandingnya. Terus kan kita mesti memikirkan tuh, bagaimana cara kita memastikan diagnosis sementara ini menjadi diagnosis yang tegak, yang definitif. Gitu ya. Nah, itulah peran dari pemeriksaan penunjang. Gitu ya. Nah, nanti kalau kita meminta pemeriksaan hitung eosinofil karena ada indikasi-indikasi tadi, ya berarti kita sesuaikan, ada nggak nih? Ya, cocok nggak nih? Ya, begitu ya maksudnya ya. Jadi nanti mindset kita itu selalu apakah bagaimanakah kita itu menginterpretasi dari hasil pemeriksaan penunjang. Ya. Sama-sama batuk misalnya, ya, tetapi yang satu eosinofilnya malah kurang, yang satu eosinofilnya sangat tinggi. Tentu kita kan bertanya-tanya, ada apa ini? Ya. Misalnya pada pasien yang batuknya berkepanjangan, tetapi eosinofilnya sangat berkurang misalnya. Jadi kita kan berpikir apakah ini alergi apa bukan? Kemungkinannya bukan, karena apa? Eosinofilnya kurang. Sebaliknya, tapi kalau dia itu eosinofilnya tinggi, batuknya nggak sembuh-sembuh, ya kita berpikir apakah dia ada proses alergi di sana. Kalau sudah begitu, kita kembalikan ke data anamnesis dan pemeriksaan fisik. Cocok nggak? Kalau nggak cocok itu hanya ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, proses anamnesis dan pemeriksaan fisik kita itu salah, atau pemeriksaannya yang salah. Gitu ya. Ya, itu yang kedua ya. Yang poin berikutnya itu adalah selain alergi, investasi cacing tadi ya. Nah, investasi cacing saya tadi sebutkan bisa yang lokal di sus ataupun yang masuk ke sirkulasi ataupun yang menginap di organ tubuh kita, misalnya Trichinella, Trichinella spiralis.
Itu kan menetap di otot kita. Atau misalnya lagi fasciula hepatica. Tapi di sini jarang ya. Jarang ya, belum pernah menemukan kasus fasciula hepatica di Indonesia ya. Apalagi Paragonnemus westermani itu ya. Itu kita belum pernah menemukan di sini ya. Konon katanya di Timur Tengah ada ya. Konon katanya, tapi belum pernah saya lihat seperti apa kasusnya ya. Ya. Jadi yang terbanyak yaitu Lafleur syndrome itu banyak kita. Cacing tanah itu, soil transmitted disease itu kebanyakan kan masuk lewat kaki ya. Nah, masuk ke pembuluh darah, ikut sirkulasi, muncul Lafleur syndrome itu banyak kasusnya. Ya. Nah, jadi itu saja yang mau saya sampaikan pendahuluan ini. Jadi kita praktikum pemeriksaan hidung eosinofil itu untuk tentu kan pasti ada pembukanya. Kenapa kita melakukan pemeriksaan hidung eosinofil gitu ya. Tadi sudah ada indikasinya. Nah, sudah ada mindset kita. Nah, untuk menjawab, loh kok bisa reaksi alergi atau investasi cacing itu menimbulkan peningkatan eosinofil atau eosinofilia. Nah, mari kita lakukan praktikumnya. Nanti akan dijelaskan oleh asisten bagaimana itu bisa terjadi. Saya kira demikian dulu. Silahkan masing-masing masuk ke kelompoknya sendiri-sendiri ya, dan nanti itu kan kelompok 1, kelompok 2 kan dengan Dr. Nining ya, kelompok 3 dan kelompok 4 dengan saya kalau nggak salah, kelompok 5, kelompok 6 dengan Dr. Apika, kelompok 7-8 dengan Dr. Indri ya, kalau nggak salah begitu ya. Nah, nanti agar adil ya dan lebih efisien, nanti kelompok 1 dan kelompok 2 dokternya kan sama itu, masuk aja jadi 1 ya. Misalnya kelompok 1 masuk kelompok 2 atau sebaliknya, ini aja salah satu, gini aja biar cepat, kelompok 2 masuk ke kelompok 1 ya, kelompok 3 kelompok 4 masuk kelompok 3 dan seterusnya ya. Ya, nanti akan dijelaskan oleh asistennya. Oke, silakan dimulai. Nanti jam 10 tepat kita mulai. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.